Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda melalui program Sumut Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas. Pemirsa, Pesta Demokrasi 2024 tidak lama lagi. Tentunya menjelang Pesta Demokrasi 2024 perlu untuk semua pihak menciptakan situasi yang aman dan kondusif khususnya bagi institusi Polri dan bagaimana kemudian juga nanti peran dari KPU untuk sama-sama bersinergi dengan kepolisian agar dapat menciptakan situasi kondisi maksud kami pemilu yang aman, damai dan juga kondusif karena tentunya Pesta Demokrasi 2024 ini kita bisa melihat situasi yang baru, kondisi yang baru, lantas bagaimana kita sebuah pihak bisa menciptakan pemilu yang berkualitas. Kita akan coba bahas ini pemirsa bagaimana kemudian nanti sinergi antara Polri dan juga KPU, bagaimana kemudian langkah-langkah yang diambil untuk mencegah ataupun mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kita akan bahas bersama dengan kedua narasumber yang kami telah undang, namun saat ini masih dari KPU Sumatera Utara yang sudah hadir di Studio 2 TVRI Sumatera Utara. Beliau adalah Komisioner KPU Sumatera Utara, Bang Roby Effendi. Selamat sore, Bang Roby. Selamat sore, Mbak. Kabar baik, Bang Roby? Alhamdulillah. KPU menjelang pemilu 2024 yang semakin hari semakin dekat, sibuk ya pasti Bang Roby? Lumayan. Lumayan sibuk begitu ya. Oke. Dan pemirsa, topik yang akan menjadi pembahasan kita pada sore hari ini yaitu terkait dengan peran Polri dalam pengamanan pemilu. Ini adalah topik yang sangat menarik untuk kita bahas, bagaimana kemudian komunikasi begitu yang diciptakan antara Polri dan juga KPU mengingat sudah ada MOU begitu yang ditandatangani bersama dari kedua belah pihak. Namun kita masih menunggu juga pemirsa kehadiran dari Kabak Ops Polrestabes Medan yaitu AKBP Yasir Ahmadi yang masih dalam perjalanan dan tentunya akan kita nantikan terus untuk bisa bergabung bersama dengan kita di sore hari ini. Untuk itu kita akan langsung saja bahas bersama dengan Bang Roby terkait dengan mungkin kesiapan dari KPU Sumut sendiri ya Bang, ini menjelang pemilu 2024 yang seperti tadi kita sampaikan semakin hari semakin dekat. Sudah seperti apa persiapan dari KPU Sumut? Baik, terima kasih Mbak. Selamat sore pemirsa. Sebelumnya izin kami perkenalkan bahwa kami adalah Komisioner KPU Sumut yang baru saja dilantik lebih kurang 3-4 minggu yang lalu. Kalau bicara soal jadwal dan tahapan, tentu saja usai dilantik kemarin kami langsung dihadapkan ke dalam proses pencermatan pencalekan. Dan itu berlangsung di seluruh tingkatan dan finalnya adalah kita akan melakukan penetapan DCT di tanggal 3 November besok. Di lain kesempatan juga bahwa proses penyiapan logistik juga terus berlangsung. Sesaat setelah dilantik kami langsung berbagi tugas melihat kondisi di kabupaten kota, kesiapan gudang logistik. Saya juga sudah turun ke Tanjung Balai, Batubara dan Asahan. Kami melihat langsung kesiapan teman-teman KPU kabupaten kota dalam menyiapkan gudang logistik. Beberapa hal yang dipersyaratkan oleh KPU RI, semisal harus ada CCTV, kemudian persiapan alat pemadam api ringan, kemudian valet dan seterusnya, itu ternyata sangat siap kita melihat kesungguhan teman-teman menyiapkan gudang logistik. Dan syukur dari hampir semua kabupaten kota, update terakhir tadi hanya menyisakan tinggal satu kabupaten kota yang belum sampai logistiknya. Kabupaten mana itu? Nias Selatan. Oke, Nias Selatan. Ada mungkin kendala Bang dalam mendistribusikan logistik pemilu ke daerah-daerah? Sejauh ini kita kan hanya bekerja sama dengan perusahaan dan perusahaan yang menyiapkan angkutannya gitu. Kita hanya memberi cara agar rutenya tidak bolak-balik gitu. Jadi searah, sejalan. Seefektif dan seefisien mungkin begitu. Oke, kalau terkait dengan logistik pemilu begitu ya Bang Roby. Logistik pemilu ini kan penting sebenarnya untuk bagaimana kemudian dijaga agar kondisinya tetap baik. Nah,
dengan melihat bahan dari bilik suara itu adalah dari kardus begitu ya, Duplek. dari karton duplek seperti itu. Nah ini ketahanannya seperti apa Bang Robi? Bagaimana kemudian antisipasi yang dilakukan oleh KPU Sumut begitu menghimbau kepada KPU-KPU di daerah agar kondisi dari logistik itu tetap terjaga dengan baik? Ya, KPU Sumut dengan secara rutin dan intens, baik langsung melakukan supervisi, monitoring maupun melalui Zoom, kita sudah ingatkan beberapa SOP dan persyaratan terkait dengan kelayakan gudang logistik. Di antaranya harus pemakaian valet, jangan langsung ke lantai, kemudian juga disemprot fumigasi hama, kemudian pencahayaan dan seterusnya gitu. Termasuk juga piket teman-teman di sana yang berjaga. Jadi memang semua sudah diatur sedemikian rupa, dibantu dengan seksama oleh Pak Sekretaris di masing-masing kabupaten kota. Itu penting. Dan tentunya melibatkan dari institusi Polri juga begitu ya? Kalau bicara institusi Polri, malah bapak-bapak dari pihak kepolisian bukan hanya saat ini aja sudah bersama. Kami pikir dari sejak mulai tahapan pemilu ya? Tahapan launching bulan Juni tahun lalu, pihak kepolisian sudah ada sudah terlibat? Ya, di kantor kita dan di... Oke, baik. Nah, pemirsa dan tentunya juga Bang Robi untuk Kabak Ops Polrestabes Medan sudah hadir di Studio 2 TVRI Sumatera Utara untuk kita ajak berdiskusi pada sore hari ini. Kita persilakan masuk. Kalau begitu, AKBP Yasir Ahmadi. Saya boleh salaman? Ya. Bang, sehat Bang. Robi Bang. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak. Oke, baik. Kabar baik, Pak Yasir? Alhamdulillah, baik. Baik, sibuk ya Pak untuk hari ini mungkin? Cukup sibuk. Cukup sibuk, oke baik. Nah ini terkait dengan peran Polri begitu dalam pengamanan pemilu. Mungkin saya sebelum ke Pak Yasir, saya masih ke Bang Robi terlebih dahulu. Bang Robi, untuk logistik pemilu yang belum sampai, kapan kira-kira jadwal seluruh logistik pemilu akan sampai begitu ke KPU? Yang logistik yang sekarang ini itu diproduksi masih dari yang di daerah kita Mbak, di daerah Kim. Oke, baik. Jadi masih lebih dekat. Kalau tidak salah tadi update terakhir dari teman-teman kesekretariatan, tanggal 30 sudah kelar. Sudah kelar, oke. Berarti kita tunggu hari nanti hari ini. Karena kami update-nya terus itu di WA Group logistik. Ada hambatan, ada rintangan, kami terus koordinasi. Bapak-bapak kepolisian juga update. Oke, baik. Dan tidak ada hambatan berarti begitu ya Bang Robi. Oke. Nah, kita ke Pak Yasir kalau begitu. Pak Yasir, ini terkait dengan kembali lagi peran ya dari Polri dalam pengamanan pemilu begitu, Pak Yasir. Nah, kalau melihat pemilu 2024, kita kembali lagi bahwasannya situasi ataupun kondisi pemilu 2024 ini banyak mencuri perhatian begitu. Karena baru pertama kali kita menyelenggarakan pemilu secara serentak, baik itu pemilu presiden begitu dan tentunya juga nanti untuk pilkada pemilihan kepala daerah. Nah, kalau untuk di wilayah Kota Medan begitu Pak, seperti apa kemudian gambaran ataupun pemetaan situasi keamanan kita sebenarnya untuk saat ini dalam kondisi tahapan pemilihan umum gini ya Pak, silakan. Kita Polri berperan mengawal demokrasi ini mulai dari tahapan persiapan sampai nanti tahap akhir ya. Dimana kita semua tahapan itu mulai dari pendaftaran calon, kemudian kampanye, sampai nanti penetapan dan pelantikan presiden. Kita ikut mengamankan semua tahapan pemilu ini. Situasi keamanan saat ini di Medan relatif aman. Ada peningkatan kegiatan masyarakat, iya betul, terkait dengan sudah masuknya nanti ini pada masa-masa kampanye. Pasti nanti ada banyak-banyak kegiatan-kegiatan dari partai politik, kemudian pasangan calon dan seterusnya. Tapi sampai hari ini kita Pak Kapolda sendiri mengevaluasi hari ini, tepatnya tadi pagi, keamanan di Kota Medan ini khususnya kejahatan sudah turun 42%. Sudah turun 42%. Dari 3 bulan terakhir ini, karena memang ada strategi khusus dari Pak Kapolda yang kita terapkan di Kota Medan ini,
yaitu ada patroli presisi di setiap sisi jalan yang ada di Kota Medan ini. Alhamdulillah tadi kita buka datanya sudah turun sebanyak 42% dari 3 bulan terakhir. Oke, sudah turun 42% dari Khususnya 3 kejahatan bulan pencurian dengan kekerasan yang orang mungkin sering begal, bilang kemudian maling begitu ya. Alhamdulillah sudah cukup jauh turun hari ini. Oke. Ini harapan kita dengan begini ini bisa mendukung tentunya kegiatan dari KPU sebagai penyelenggara untuk menyelenggarakan pemilu ini ke depannya supaya berjalan dengan baik, aman dan lancar. Oke, baik. Tapi dari beberapa kali sudah pemilu kita selenggarakan, begitu Kota Medan bisa kita katakan tidak termasuk kota yang rawan terjadinya kericuhan, begitu ya Pak Yasir? Dari indeks kerawanan pemilu yang ditetapkan oleh Mabes Polri, juga oleh Bawaslu sendiri, Kota Medan tidak termasuk kota yang dikategorikan rawan. Nah, karena ada beberapa kota yang kategori rawan, tapi dari hasil evaluasi 3 kali tahapan penelitian terhadap situasi keamanan di Kota Medan ini, Polri menetapkan Kota Medan bukan kota yang rawan. Oke, baik. Bukan kota yang rawan, tapi bukan berarti kita kemudian tidak melakukan langkah antisipasi, begitu ya Pak Yasir? Untuk pemilu ya, untuk tahapan pemilu, Medan ini tidak dikategorikan sebagai tempat pemilu yang rawan. Oke. Namun kalau kejahatan, rawan kejahatan itu tetap, ya, karena fenomena kejahatan ini berbeda dengan pemilu ya. Karena kerawanan pemilu dia ada kerawanan-kerawanan tersendiri. Cuman kalau kerawanan kejahatan dia beda juga, dia berdampak pada sosial, dampak dari sosial atau ekonomi masyarakat. Tapi kalau pemilu ini dari setiap tahapannya itu ada kerawanan sendiri, seperti yang tadi dibahas tentang logistik mungkin salah satunya, kemudian kerawanan dalam pencoblosan suara mungkin nanti begitu ya. Jadi itu aspek keamanannya berbeda. Gitu. Oke, baik. Kita ingin coba lebih tahu begitu ya Pak Yasir, sebenarnya untuk pemilu kali ini tugas ataupun fungsi dari Polri sendiri apa saja, bisa dijabarkan Pak Yasir? Penjabarannya cukup banyak ya. Tapi secara singkat kami pastinya mengamankan adalah objek ya. Objek pemilu ini tentunya adalah orang. Orang itu baik dari penyelenggara, pasangan calon, kemudian juga masyarakat yang ikut berpartisipasi, kemudian juga mengamankan kegiatan. Oke. Kegiatan dalam pemilu ini apa? Ya rangkaiannya mulai daripada kegiatan pencalonan, kegiatan pendaftaran, kegiatan kampanye, kegiatan pencoblosan, kegiatan penghitungan suara. Nah, kemudian yang kami amankan juga tempat. Nah, kita amankan juga tempat. Tempat-tempat ini ya kantor KPU, kantor Bawaslu, kantor partai-partai politik, kantor pemenangan pasangan-pasangan calon. Ini tempat-tempat yang kita amankan. Jadi kita amankan orang, kegiatan, dan juga tempat. Nah, yang terakhir kita juga amankan supaya pemilu ini bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang hasil pilihan rakyat ini ya, secara aman dan adil. Ya. Jadi supaya hasil pemilu ini legitimate di hadapan masyarakat, ya kita juga harus mengamankan prosesnya gitu supaya benar-benar berlangsung dengan baik. Oke, kalau dari Polrestabes Medan begitu ya, melihat situasi ataupun kondisi pemilu 2024 yang terbilang baru ini, apakah kemudian menjadi tantangan tersendiri begitu Pak Yasir? Ya, tentunya ini pemilu kan tidak lumrah seperti yang sebelumnya ya. Tantangan terbesar bagi kita adalah karena penyelenggaraan ini secara bersamaan. Oke. Kalau di yang lalu itu mungkin ada pengalaman petugas KPU yang banyak yang meninggal itu ya Bang ya. KPPS. Nah, KPPS ya. Petugas KPPS ya banyak yang meninggal dunia karena kelelahan itu. Nah, kali ini kita juga menghadapi hal yang sama ya, karena TPS yang akan kita amankan ini bertambah jumlahnya. Sementara kita juga harus mengamankan TPS ini secara keseluruhan. Jumlah personil kita kan terbatas. Nah, ini tantangan tersendiri bagi kita bagaimana supaya memanage supaya semua TPS ini pada saat pencoblosan bisa
teramankan gitu. Tantangan lainnya yaitu tadi karena ini kegiatan ini kalau di polisi namanya Operasi Manta Brata. Oke. Operasi ini berlangsung selama 221 hari. Nah, cukup panjang gitu, Mbak ya. Jadi melibatkan polisi, personil juga Polrestabes Medan ini sampai 1.400 personil dalam tahapan ini gitu. Sampai dari awal sampai akhir. Jadi cukup panjang kerjanya, cukup banyak juga melibatkan personil gitu. Oke, banyak melibatkan personil tentunya juga membutuhkan kondisi yang prima begitu Iya, ya, gitu. Bang Robi dan juga Pak Yasir. Oke, kita akan jeda sejenak dan tentunya nanti akan kita lanjutkan diskusi kita. Pemirsa tetaplah bersama kami di Sumut Menyapa, segmen Kupas Tuntas. Diminum dulu Pak Yasir. Aku generasi saat ini. Mereka bilang generasi milenial, generasi yang merdeka, kreatif, bebas berkreasi, dan meraih prestasi. Bebas bicara itu ini sambil ngopi. Tidak boleh lupa, kita bebas merdeka seperti sekarang ini karena, ya, Pancasila. Sebelum Indonesia merdeka, tahun 1934-1938, di masa pembuangannya di kota Ende, Nusa Tenggara Timur, Soekarno, dalam kesendirian, semangat perjuangan selalu menggelora di dadanya. Dia selalu duduk di bawah pohon, dekat rumah pengasingannya. Tak henti memikirkan Indonesia. Disinilah ide besar lahir tentang rumusan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila tidak lahir sendiri, melewati proses panjang, dilandasi semangat perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah perumusannya melewati 3 proses besar, sampai dinamakan Pancasila, yakni rumusan konsep Soekarno yang dibacakan pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, rumusan Panitia 9 yaitu Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI 18 Agustus 1945. Rangkaian dokumen sejarah ini dimaknai sebagai proses kelahiran Pancasila. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila mendapat banyak tantangan di era keterbukaan informasi. Kita harus merasakan semua nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya. Karena Pancasila untuk Indonesia hari ini, esok, dan masa yang akan datang. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Sumut Menyapa di segmen Kupas Tuntas. Masih membahas terkait dengan peran Polri dan dalam pengamanan pemilu dan tentunya bagaimana kemudian sinergi dengan KPU Sumatera Utara. Dan masih bersama dengan kita pemirsa di sini Kabak Ops Polrestabes Medan dan juga Komisioner KPU Sumatera Utara. Saya masih ke Pak Yasir terlebih dahulu ya. Pak Yasir, tentunya dalam mengamankan pemilu 2024 peran dari kepolisian ini sangat penting begitu. Tapi bagaimana kemudian sinergitas nih antara kepolisian dengan juga KPU Sumatera Utara, dari Polrestabes Medan dengan KPU seperti apa sinergitasnya? Ya karena juga kita kantornya bersebelahan, Mbak ya. Oke, tetangga ternyata. Jadi ya segala sesuatu yang terjadi di KPU itu menjadi tanggung jawab kami untuk mengamankannya. Baik orang, barang maupun kegiatan yang ada di KPU itu. Begitu juga KPU dengan kita membina sinergitas supaya kita tindakannya visi dan misinya sama, yaitu menyelenggarakan pemilu dengan aman, damai, dan lancar ya. Nah, selama ini kita setiap kali kegiatan tahapan-tahapan yang sudah kita lalui didahului dengan meeting rapat bersama. Polres nanti mengundang dari KPU untuk menyatukan visi, begitu juga KPU nanti menyampaikan tahapan-tahapan pemilu yang akan dilaksanakan di KPU. Nah, juga nanti pasti ada kegiatan-kegiatan pengawasan juga nanti dari Bawaslu juga, pasti kita sama satu sinergi juga dengan KPU, karena kita nih penyelenggara ini termasuklah diantaranya
kepolisian Republik Indonesia ini adalah salah satu stakeholder yang terpenting ya, mendukung dan menyelenggarakan pemilu ini dengan baik dengan KPU. Nah, kalau kerjasamanya Polri dengan KPU sudah MOU dari Mabes Polri sampai ke bawah sudah terjalin dengan baik selama ini. Oke, baik. Nah, kita ke Bang Robi kalau begitu ya. Bang Robi sebagai komisioner yang baru dilantik ya, kurang lebih 3 minggu begitu. Ada mungkin Bang Robi tantangan ataupun juga kesulitan, mengingat memang ini kan sudah dari program komisioner sebelumnya begitu yang sudah berjalan. Nah, ada kemudian tantangan begitu Bang untuk melanjutkan yang sudah terjalin selama ini begitu? Baik, terima kasih Mbak. Saya ingat betul waktu MOU kepolisian dengan KPU RI berlangsung itu di tanggal 22 Desember 2022. Saat itu saya masih anggota KPU Binjai. Oke. Ya, jadi selesai MOU antara Ketua KPU RI dan Pak Kapolri, itu kan kami udah pasti tahu itu ini pasti akan turun ke semua tingkatan ini. Jadi kami tinggal tunggu dan sudah ada surat edarannya, surat juknisnya kami buat di tingkatan kami. Saat itu saya anggota KPU Kota Binjai. Nah, kalau Mbak tanya apa persiapan saya karena masih baru di Sumut, kebetulan nggak ada Mbak, tinggal menyelaraskan aja. Kebetulan saat di Binjai di sana 5 kecamatan, sekarang 3 kabupaten kota, ya itu aja mungkin. Oke. Nah, kalau soal MOU tersebut, apa yang disampaikan Bang Yasir, semua yang disampaikan Bang Yasir tadi itu semua udah tercantum di dalam Undang-Undang Pemilu, khususnya tentang tugas-tugas kepolisian. Itu tugas kepolisian mengawal dan mengawasi semua tahapan pemilu hingga ke TPS. Oke. Nah, oleh karenanya sinergi yang dibangun dari awal itu memang sudah sejak awal, sejak KPU merancang jadwal dan tahapan, Pak pihak kepolisian sudah ada di antara kita, utamanya teman-teman kepolisian dari sub yang intelijen gitu, misalnya belum orang Pak Yasir misalnya ada di sana. Kemudian juga saat menyusun TPS itu pihak kepolisian juga pasti kami rundingan itu rakor gitu, rapat dalam kantor gitu. Kenapa? Karena rupanya pihak kepolisian juga ikut memetakan berapa personil nanti yang ditempatkan di TPS-TPS tersebut, Mbak. Kalau kita bicara yang dekat-dekat misalnya Bidangru, Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo, itu mungkin pengawalan polisinya bisalah 1 polisi 2 atau 3 TPS misalnya gitu. Tapi di tempat-tempat lain Mbak yang TPS-nya jauh-jauh, mungkin orang Pak Yasir akan lain lagi. 1 polisi berapa TPS gitu. Apalagi saya baru dapat info bahwa pertambahan jumlah TPS kita itu 2019 itu Bang Yasir 42.563. Yang sekarang ini jadi 45.671, ada tambah 4%. Artinya kan jumlah itu pasti akan dikomunikasikan, dikoordinasikan sama pihak kepolisian guna pengamanan TPS tadi. Itu masih yang di hari H. Kalau kita mundur ke belakang, pihak kepolisian baru-baru ini kalau Mbak ada lewat kantor Perintis, nggak bisa lewat, ada di rame-rame. Nah, itu atensi Pak Kapolda buat KPU itu. Dan itu berlangsung di seluruh kabupaten kota loh. Jadi kami duluan di kantor kami Perintis, kemudian main di Binjai, di Batubara, dan di semua ada apel apa namanya Bang? Apel siaga. Sistem pengamanan kota. Nah, ya. Sistem Jadi kota ya. itu juga buat tambah semangat kita lah jadi kerjakan. Jadi semuanya bergerak, KPU-nya dengan tahapan-tahapan, Pak Polisinya dengan SOP prosedurnya, Bapak-Bapak TNI dengan yang lainnya, pemerintah juga dengan hal-hal yang lain. Kemudian saat kami baru bertugas kemarin, Mbak, hal pertama lain tantangan kami selain sinergi dengan pihak kepolisian, bahwa kami juga harus segera
berkoordinasi untuk penyiapan anggaran pilkada. Oke. Karena anggaran pilkada untuk yang 2024 besok itu harus segera diselesaikan di bulan November Desember ini, Mbak. Oleh karenanya kalau Mbak ingat tuh ada acara di Grand Mercure yang Pak Gubernur mengundang seluruh bupati wali kota dan saya hadir di sana, ada Pak Wakapolda dan Pak Kajatisu juga. Nah, itu juga bagian daripada untuk menyukseskan pemilu 2024. Jadi banyak aspek. Dan kami yang baru 3 minggu ini nggak ada alasan buat maaf lah saya baru 3 minggu, nggak ada gitu, Mbak. Kami Langsung dianggap sudah kejar. tahu dan kalau sekarang hitung-hitungannya kita bilang lah lari 100, 120, kami harus ikut, nggak ada lari 40 lagi, ketinggalan nanti, Pak. Oke, baik. Nah, ini terkait dengan tahapan pemilu saat ini kan tadi kita sudah diskusi juga dengan Bang Robi pendistribusian logistik pemilu begitu ya. Saya ke Pak Yasir kalau begitu. Pak, bagaimana kemudian mekanisme begitu yang diterapkan oleh pihak kepolisian agar kemudian pendistribusian logistik pemilu ini tepat sasaran dan sampai dengan aman begitu. Bagaimana mekanismenya, Pak Yasir? Tahapan sekarang kita masih menunggu beberapa logistik ya. Kalau logistik intinya belum. Nah, Oke. ini baru logistik pendukung seperti mungkin formulir-formulir gitu ya. Saat ini digudangkan di daerah kawasan industri Medan sama di daerah Deli Serdang. Nah, gudangnya sekarang dijaga polisi itu, Pak. 24 jam. Lengkap. Oke, mantap ya, Pak. Gudangnya sekarang 24 jam dijaga polisi. Kita juga siagakan di sana ya mengantisipasi ada kebakaran dan seterusnya, kebanjiran dan seterusnya ada. Kita siapkan peralatan di sana. Oke, baik. Nah, logistik pemilu apa sebenarnya Pak yang sangat penting sekali untuk diperhatikan dan untuk dijaga? Apakah surat suara begitu, Pak Yasir? Sebenarnya semua logistiknya penting karena tahapannya berbeda-beda. Kan. Hanya yang dianggap lebih rawan adalah surat suara karena bisa disalahgunakan, kemudian juga lebih dianggap karena sudah berdampak kepada hasil pemilu nanti setelah pencoblosan ya. Nah, strategi kita nanti pada saat pendistribusian pasti dikawal, Mbak. Pasti dikawal mulai dari berangkat gudang sampai ke PPS. Bahkan nanti sudah sampai di PPS itu ya, di kelurahan, nanti masing-masing yang mengamankan TPS itu akan mengawal sampai ke TPS-TPS itu. H-1. Nanti setelah sampai di TPS, besok paginya baru bersama-sama dengan petugas PPS-nya menyaksikan, membuka dan seterusnya. Oke, baik. Nah, kalau dari Bang Robi sendiri melihat pengamanan begitu pengawalan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengawal logistik pemilu sudah seperti apa dari pandangan Anda, Bang Robi? Karena saya sudah terbiasa melihat di Binjai, gitu kan, bukan melebihkan Binjai maksudnya. Koordinasi kami baik dengan Pak Kapolres di sana, Pak Kasat Intel dan teman-teman lain. Semua berjalan dengan baik dan lancar, Mbak. Sama seperti disampaikan Bang Yasir, dari mulai gudang logistik diantar ke KPU Binjai dulu, dari KPU Binjai dipecah lagi ke PPK, dipecah lagi ke PPS. Semua ada abang-abang petugasnya, baik yang berpakaian dinas maupun yang, karena saya lebih banyak kenal sama yang tidak berpakaian dinas. Tapi satu saya mau bilang juga, ini juga penting pesan dari Ketua KPU RI, bahwa sinergitas KPU dengan pihak kepolisian itu bukan hanya melulu soal pengamanan juga, tapi kita bisa juga saling berkolaborasi mencegah hoak dan kebencian. Ujaran kebencian. Kebencian. Nah, dari KPU seperti apa Bang sosialisasinya untuk meminimalisir terjadinya informasi hoax, penyebaran informasi hoax? Karena kembali lagi ini sudah semakin dekat, penyebaran informasi hoax ini semakin luas. Bagaimana? Kalau di divisi partisipasi masyarakat yang di KPU, kita memang selalu mempetakan pihak-pihak mana yang harus selalu dirangkul, diajak koordinasi gitu. Ya utamanya memang selalu tokoh masyarakat, tokoh agama. Kemudian karena kita sekarang beralih ke ada segmen pemilih milenial, kita rangkul juga teman-teman yang muda yang punya akun Instagram yang apa namanya itu, Mbak, yang banyak pengikutnya itu.
TikTok viral, mungkin maksudnya. viral. yang pengikutnya banyak. Oh, banyak followersnya. influencer. Ah, gitu. Oke, oke. Di Binjai kan ada juga tuh. Jadi kita rangkul Libatkan semua kalangan agar bersatu padu mencegah berita hoak dan ujaran kebencian tersebut misalnya. Satu-satunya cara memang itu. Baru-baru ini kita juga aktif goes to kampus, go to school. Kemudian kita baru aja bikin nonton bareng. Mbak udah nonton? Belum. Nonton apa Film nih? produksi KPURI, judulnya Kejarlah Janji. Oke, kayaknya habis ini saya harus nonton nih. Ya, itu baru kami putar Pak di seluruh pesantren. Oke, baik. Dan di seluruh kabupaten kota di Sumut. Kemudian kita putar lagi di kampus. Gitu. Kejarlah Janji itu komedi-komedi satir gitu, ada Ibnu Jamil dan apa Cut Mini gitu. Ya pada dasarnya kalau saya melihat waktu film itu judulnya Kejarlah Janji gitu. Saya pikir ini ajakan buat menagih janji calon-calon pemimpin gitu ya. Rupanya itu nama tokoh lurahnya, nama bapak itu Janji. Jadi gitu. Jadi ada unsur-unsur edukasi dan seterusnya gitu. Saya pikir dengan banyak-banyak kegiatan positif-positif seperti itu di kalangan anak muda, kemudian di kalangan pemerintah kota, pemerintah daerah dan semuanya saling bekerja sama, kami pikir itu bisa jadi siasat untuk walaupun Mbak, saya pikir membasmi secara tuntas informasi hoax itu nggak mungkin, karena mungkin memang itu ada yang memproduksi dengan sengaja dengan tujuan-tujuan tertentu, tapi kita dengan bersama-sama gitu mungkin bisa menangkisnya. Oke, melakukan upaya untuk meminimalisir penyebaran informasi hoax. Nah, Pak Yasir, kalau terkait dengan melakukan penyidikan begitu, Pak Yasir, terhadap tindak pidana pemilu, ini menjadi kewenangan dari Polri juga begitu? Selama masa pemilu ini ada namanya Gakumdu, Mbak, penegakan hukum terpadu. Sentra Gakumdu ini menjadi gabungan tim ya dari kejaksaan, kepolisian, dan Bawaslu. Jika ada kegiatan atau perbuatan tindak pidana selama yang masuk dalam kategori tindak pidana pemilu, maka nanti pihak yang menemukan ini, baik kepolisian, baik mungkin KPU, baik mungkin Bawaslu, dia akan menyerahkan kemudian ke tim ini. Gakumdu ini yang kemudian memproses apakah kemudian dilanjutkan kepada proses penyidikan atau tidak, atau hanya dia sebagai pelanggaran saja, atau mungkin dia merupakan tindak pidana. Kalau tindak pidana maka dilanjutkan ke proses penyidikan berikutnya sampai ke persidangan. Ancaman hukumannya seperti apa nih kira-kira Pak Yasir? Nah, lihat tindak pidananya, Mbak. Kalau ada beberapa ancaman hukuman penjara juga, ada kurungan juga, ada denda juga. Baik. Tapi perbuatan-perbuatan pidana dalam pemilu itu tidak serta-merta sebagai penegakan hukum, itu sebagai ultimum remedium ya, upaya terakhir daripada upaya yang ada. Oke, baik. Saya nanti juga akan tanyakan terkait dengan dari Polri sendiri upaya untuk meminimalisir terjadinya penyebaran informasi hoax dan kejahatan cyber ini kira-kira seperti apa begitu ya Pak Yasir, dan tentunya Bang Robi. Kita akan jeda kembali lagi Pak Pemirsa, dan tentunya tetap bersama kami di Sumut Menyapa segmen Kupas Tuntas.
Ya, Anda masih bersama kami dalam Sumut Penyapa di segmen Kupas Tuntas. Pemirsa, kita sudah di segmen terakhir begitu ya. Namun kita masih akan terus membahas terkait dengan topik kita, terkait dengan peran Polri dalam pengamanan pemilu dan bagaimana juga kemudian sinergitas dengan KPU Sumatera Utara. Tadi kita berbincang dengan Pak Yasir terkait dengan penyidikan begitu terhadap tindak pidana pemilu dan tadi sudah dijelaskan juga. Nah, saya ingin menanyakan juga begini Pak Yasir, bagaimana kemudian upaya yang sudah dilakukan oleh Polrestabes Medan untuk meminimalisir terjadinya informasi hoax pada tahun politik ini dan bagaimana juga nanti bila ditemukan ada kejahatan cyber begitu Pak Yasir, seperti apa? Kita di Polrestabes Medan ada posko tersendiri. Oke. Posko tersendiri tentang hate speech, ya, hate ujaran speech, kebencian, kemudian penyebaran hoax, kemudian ada lagi kemarin isu-isu tentang penistaan agama dan seterusnya ya, isu sara gitu. Jadi khusus untuk ini sudah sejak belum pemilu berjalan, udah ada memang tim ini berlangsung. Ditambah dengan adanya operasi Mantap Brata yang sekarang kita laksanakan, ada satgas tersendiri untuk ini. Oke, Memang terstruktur dari Mabes Polri sampai ke tingkat Polrestabes Medan ada satgas khusus. Satgas namanya Satgas Cyber. Nah, satgas ini yang bertugas untuk mengawasi semua berita hoax setiap hari, setiap menit, setiap detik. Apabila nanti ditemukan itu, akan dilakukan upaya. Ada upaya untuk mengklarifikasi, upaya untuk juga menepis ya atau menjawab dari hoax tersebut supaya meluruskan informasi yang ada. Ada juga penindakan karena mungkin sudah masuk ranah pidana, kita akan melakukan tindakan. Kemarin ada yang kita lakukan tindakan baru-baru ini karena dia sudah masuk pada ranah isu sara, menistakan agama. Berarti Jadi kalau sudah ada ditemukan begitu ya? Sudah banyak. Oke. Karena memang ya kadang-kadang ya di masa-masa menjelang politik ini banyak orang yang menggunakan tunggangan-tunggangan sebagai agama, mungkin sosial, latar belakang sosial, latar belakang berbeda-beda dari orang ini sehingga mungkin ya itu yang menimbulkan adanya isu-isu hoax itu ya. Oke, baik. Nah, rawan terjadi polarisasi politik begitu nih Pak Yasir. Nah, sebagai institusi yang tentunya memiliki peran cooling system begitu. Nah, ini bagaimana kemudian langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Polri? Cooling system ini juga sama. Program ini dari Kapolri diturunkan sampai ke tingkat polsek. Cooling system ini adalah dibuat Polri untuk membuat situasi di tengah-tengah masyarakat itu terasa tertib, aman, kemudian masyarakat juga tidak terbawa atau mudah tersulut emosi untuk sesuatu yang belum pasti gitu ya. Kita menyentuh sampai ke lini terdepannya yang ada di masyarakat, sampai tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian orang yang dipandang patronnya masyarakat itu sendiri mungkin ya. Orang di gang mungkin ada alim ulama, ada guru mengaji yang berpengaruh di tengah-tengah masyarakat. Disentuh langsung oleh Babin Kamtibmas kita. Tokoh-tokoh ini yang berpengaruh ini gunanya adalah untuk memberikan informasi yang benar. Ya. Menepis informasi-informasi yang mungkin berkembang secara media sosial, tapi kita juga harus melihat kenyataannya di masyarakat bahwa informasi itu belum tentu benar gitu. Nah, jadi yang meluruskan ini ya, kadang kalau bicara tentang agama, kadang kan harus yang meluruskan itu seorang ustadz atau ulama ya, sehingga orang lebih percaya apa yang beliau sampaikan gitu ya. Maka kita perlu mendekati tokoh-tokoh yang seperti ini. Dan saat ini kegiatan ini berlangsung terus sampai nanti akhir dari pemilu. Meskipun ini personil kita sudah terpakai banyak, tapi khusus untuk program ini dia ada personil tersendiri yang memang harus menjalankan program ini. Oke, baik. Nah, kalau dari KPU sendiri melihat terjadinya polarisasi politik begitu di tengah masyarakat, mengingat pesta demokrasi sudah semakin dekat, tokoh-tokoh yang ingin mencalonkan dirinya sudah bermunculan, dan ini kalau dari pandangan Anda wajar terjadi begitu, Bang Robi? Ya, kalau di
buku-buku pelajaran kita di kampus dulu kan memang pemilu itu konflik yang sah, Oke. konflik yang legal bagi yang mau merebut kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Nah, atas dari makna tersebut kan keluarannya pasti akan ada singgungan-singgungan itu lebih kurang. Oleh karenanya makanya KPU RI kan punya semangat jargon baru itu. Oke. Pemilu adalah sarana integrasi bangsa. Bangsa. Oke, baik. Itu sengaja dicari dan disampaikan ke seluruh halayak ramai. Kenapa? Karena pengalaman kita sudah pernah punya catatan, kita pernah punya pengalaman pemilu yang bikin kita anak bangsa ini terbelah gitu ya. Iya. Polarisasinya kencang. Nah itu mungkin itu tanda-tanda kita mau lebih cepat dewasa gitu. Oleh karenanya kita cari momen ini bahwa pemilu 2024 ini jadi bagian kita untuk menumbuh kembang semangatkan kecintaan kepada NKRI, lebih kurang seperti itu Mbak. Kemudian saya agak keluar topik nggak apa-apa ya. Boleh, silakan. Kebetulan hari ini tanggal 30 Oktober itu sekarang nih sedang berlangsung pelantikan anggota KPU di 26 kabupaten kota kita di Sumatera Utara. Gitu. Oleh karenanya melalui kesempatan ini jika teman-teman nanti ada melihat, saya mengucapkan selamat dan sukses baru dilantik. Seketika itu perintahnya saya baca tadi di surat. Segera 1 hari setelah dilantik harus berada di kantor masing-masing, Pak. Karena nggak boleh lagi lama-lama di Jakarta. Jadi pertama perintah Ketua KPU RI adalah lakukan konsolidasi internal eksternal. Ya pasti ketemu Pak Kapolres, Pak Bupati, Wali Kota dan seterusnya itu penting. Kemudian karena tanggal 3 ada penetapan daftar calon tetap, itu teman-teman belum dikasih orientasi tugas. Oke. Oleh karenanya semua harus standby, siaga di kantor dan pegang rulesnya masing-masing sesuai dengan divisinya masing-masing. Oke. Divisi yang paling ketat adalah divisi teknis hari ini, karena ini sudah dekat. Mbak tahu berapa hari lagi? Pemilu nih Pak. 100. Kurang lebih 3 bulan sih Pak kalau saya melihat ya. 106. 106 hari lagi, berarti nggak lama lagi ini. Oke, iya. Oke Pak. Tanggalnya? 14 Februari Oke. 2024. Oke, siap. Nanti kita wawancara di sini, Mbak nggak tahu. Oke, Pak. Tapi kita sudah, kalau saya sendiri sudah punya pilihan begitu ya. Nah ini kalau terkait dengan pilihan ya Bang Robi, saya ingin tanya ke Pak Yasir. Pilihan siapa yang akan dipilih nantinya begitu terkait dengan pemimpin gitu. Tapi saya akan tanyakan ke Pak Yasir begitu ya. Siap. Netralitas Polri begitu ya Pak Yasir. Bagaimana ini menjaga netralitas dari jajaran kepolisian dalam pemilu 2024? Kalau netralitas itu sudah harga mati, sudah kontrak mati sama kita nggak bisa memilih juga kan. Nah, kita mau berpihak pun memang tidak diberikan kewenangan kita untuk memilih ya. Dan juga memang harus ada integritas dari petugas Polri, siapapun dia yang menjadi anggota Polri sesuai dengan perintah Kapolri bahwa kita wajib netral, tidak ada berpihak kepada pasangan calon atau partai politik tertentu. Kita hanya bertugas mengamankan penyelenggaraan ini dengan baik. Kalau tidak netral, maka akan rentan tidak aman. Jadi kita wajib tetap harus netral, Mbak. Nah, itu sudah kontrak mati begitu jadi polisi ya wajib netral. Harus gitu. netral begitu, oke. Tidak bisa diganggu gugat Tidak lagi bisa ya diganggu Pak gugat Yasir. Oke. Nah ini terkait kepada masyarakat begitu ya. Bagaimana kemudian edukasi dari kepolisian ataupun juga KPU memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pemilu kita ini Pak. Terkait mungkin kondisi saat ini, bagaimana kemudian menghindari informasi-informasi yang tidak ataupun belum diketahui kebenarannya. Mungkin ke Pak Yasir terlebih dahulu. Kami dari polisi melalui Satuan Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat, BIMAS itu ya, selalu berkeliling baik dengan masyarakat non
formil atau yang formil gitu ya. Karena formil ini yang saya maksudkan itu seperti sekolahan, kemudian kampus, kemudian yang non formil ya kita bertemu dengan masyarakat Babin Kamtibmas ini setiap hari Mbak ya. Jadi kita juga mensosialisasikan supaya pemilu ini berlangsung dengan aman, baik, tanpa harus embel-embel ikut terpolarisasi, kemudian membenci sesama tetangga dan seterusnya kan. Nah, kita membawa masyarakat ini supaya lebih dewasa tadi seperti kata Bang Robi, lebih dewasa berpolitik ya. Berpolitik praktis boleh saat ini, tapi ya harus lebih dewasa tanpa harus membenci satu sama lain ya, mengajak masyarakat tetap harus menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungannya masing-masing gitu. Itu kami lakukan dari semua sisi Mbak ya, karena saat ini yang paling banyak kegiatan ini dilakukan oleh Babin Kamtibmas, karena Babin Kamtibmas ini ada di desa, ada di kelurahan. Ya, mereka ini kan bertemu dengan masyarakat tuh setiap hari. Setiap hari di tengah-tengah masyarakat. Ada masalah apapun, justru mereka kadang-kadang yang beri masukan kepada kita bahwa seharusnya tindakan yang dilakukan itu adalah karena sekarang kan sudah banyak alternatif. Ada ADR, dikenal sebagai Alternative Dispute Resolution ya. Penyelesaian perkara yang digolongkan kecil itu tidak harus melalui jalur pengadilan gitu ya, bisa diselesaikan dengan baik di tengah-tengah masyarakat melalui kebijakan sosial di tengah-tengah masyarakat supaya mengurangi potensi-potensi konflik yang ada di masyarakat. Konflik kecil kalau kita tarik dia pasti akan lebih besar, tapi kalau kita selesaikan di bawah mungkin dia akan berdampak lebih baik untuk masyarakat supaya tetap aman, damai, tetap bersilaturahim gitu. Oke, baik. Nah, kalau dari KPU sendiri seperti apa Bang Robi kemudian sosialisasi, edukasi yang diberikan kepada masyarakat untuk menjadi pemilih yang pintar memilih begitu? Kalau KPU selalu melalui banyak saluran itu, utamanya kita karena berbau media sosial, kita kencengin di Facebook, Instagram, TikTok dan seterusnya. Kita tetap bagi kiat-kiat ke publik gimana cara memilih dan menetapkan pemimpin. Utamanya ya kami pikir yang sering kami kembangkan di media sosial itu walaupun dengan gaya yang tidak terlalu serius tapi bisa dapat, itu adalah memperkaya literasi gitu. Kami himbau semua teman-teman, anak muda dan seterusnya itu ya membaca dan mencari rekam jejak yang baik dan benar. Oke, agar bisa menentukan pilihannya masing-masing. Siap. Gitu ya Bang Robi. Oke, kita sudah berada di penghujung acara. Saya berikan kesempatan untuk Pak Yasir dan juga Bang Robi untuk memberikan closing statement. Apa mungkin pesan ataupun harapan yang ingin disampaikan kepada pemirsa TVRI Sumatera Utara dan tentunya masyarakat Kota Medan dan dari KPU Sumatera Utara tentunya nanti juga. Seperti apa Pak Yasir? Mari kita jaga Medan dan Sumatera Utara ini supaya tetap aman karena kita hidup di sini, kemudian keluarga juga tinggal di sini. Amannya Kota Medan, kondusifnya Kota Medan ini berdampak positif bagi kehidupan kita tentunya. Dan juga kami dari kepolisian mengeluarkan statement, kami sudah siap melaksanakan pemilu. Kami sudah siap untuk mengamankan pemilu di Kota Medan ini. Dan kami sudah siap dari berbagai aspek ya. Berbagai aspek peralatan, perlengkapan, sistem, kemudian personil, kami sudah siap untuk mengamankan pemilu dari semua tahapan. Dan yang terakhir dari kami berharap pemilu ini bisa berlangsung dengan aman, damai. Kemudian juga pesan terakhir kami dari Polrestabes Medan, mari kita menjaga Kamtibmas di Kota Medan ini supaya kita tetap bersaudara, tetap bisa berkehidupan yang lebih baik daripada yang kemarin. Oke, baik. Sudah siap untuk melaksanakan pemilu 2024. Dari Bang Robi, seperti apa closing statement-nya? Kalau KPU mengajak seluruh warga Sumatera Utara untuk menjadi pemilih yang aktif. Pemilih aktif itu artinya jangan menunggu hanya hadir di tanggal 14 Februari, tapi pemilih aktif itu dia
paham dan mengikuti setiap tahapan proses yang sudah dilakukan oleh KPU. Misalnya Mbak pernah lihat nggak nama Mbak di DPS di kantor lurah misalnya? Alhamdulillah sampai hari ini belum nih, Bang Robi, jujur aja. Nanti jangan tiba-tiba nanti nggak dapat undangan, Oke, Mbak baik. marah-marah sama petugas kita di lapangan, mana undangan saya gitu. Siap, oke. Nah itu terus kami Sosialisasikan. kemana-mana dengan cara-cara yang nggak menggurui gitu, Oke. tapi kita sentuh-sentuh, kita rangkul-rangkul gitu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas dukungannya juga. Kami mau terima kasih kepada Pak Gubernur atas arahan dan bantuannya terkait dengan tahapan anggaran pilkada. Kemudian juga Pak Kapolda, Pak Kapoltabes yang atensinya sungguh sangat luar biasa. Di kantor kami sudah 3 minggu ini ada bapak-bapak polisi di sana. Sejak duduk di sana nih ya, Bang 12 Robi. orang sampai 20 orang saya pikir ada di Oke, situ. baik. Dan itu ternyata ada di semua kabupaten kota. Setelah saya cek ke masing-masing kota ada. Terima kasih juga kepada Oke. bapak-bapak ibu yang lainnya. Oke, baik. Dan tentunya dari KPU juga siap untuk menyambut Siap. Pesta Demokrasi 2024. Terima kasih sekali lagi Bang Robi, Pak Yasir. Kita harapkan tentunya pelaksanaan pemilu 2024 benar-benar bisa berjalan dengan aman, lancar, dan juga kondusif. Dan kita berikan juga Siap. semangat untuk semua yang bertugas, khususnya pihak kepolisian dan KPU begitu ya, menjaga terus kondisi fisik juga begitu ya, Oh Bapak-Bapak. iya, jaga Oke. kesehatan. Jaga kesehatan, baiklah. Dan pemirsa, kita akhiri Subut Penyapa segmen Kupas Tuntas kali ini. Kita berharap bisa bertemu lagi di Kupas Tuntas berikutnya. Saya Widya Utami Putri bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.